بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membersamai kita semua di dalam daurah Shaifiyah. Mudah-mudahan keberkahan daris ini terus mengalir buat kita semua. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga insya Allah dapat sesuatu dari Imam Haddad, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kembali dalam kajian kita di kitab Aqidah Ahlil Islam halaman 23. Wa min dalika, dan dari itu, an-nu'minu bisu'al munkar nakir lil mauta anit tauhid wad din wan nubuwah. Wa min dalik, dan dari itu, an-nu'minu bisu'al, kita harus beriman kepada soal-soal munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir lil mauta, bagi yang sudah meninggal, anit tauhid, soal yang akan ditanyakan itu tentang tauhid, wad din, tentang agama, wan nubuwah, dan tentang kenabian. Wa an yu'mina bina'imil qabri, dan beriman kepada nikmat-nikmat kubur li ahli ta'ah, untuk bagi orang-orang yang taat. Wa bi adabihi li ahlil maksiyah, wa bi adabihi li ahlil maksiyah, dan juga adab atau siksa kubur li ahli maksiyah, untuk yang bermaksiat. Wa an yu'minu bil ba'as ba'dal maut, dan percaya tentang kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Wa yuhsyarul ajzat wal arwah ilallah, dan juga dikembalikannya jasad dan ruh ilallah, di hadapan Allah. Wa bil wukuf baina yadaillah, dan semuanya bakal berdiri di hadapan Allah. Wa bil hisab, hisab itu perhitungan. Wa anil ibad yatafatuna fihi ila masamih wa munaqash, dan nanti mereka bakal dibagi, ada yang masamih, ada golongan yang dimaafkan, ada manaqash, ada golongan yang didebat. Wa ilaman yadkhulul jannah bighairi hisab, dan percaya bahwa nanti ada dari mereka itu yadkhulul jannah, masuk surga bighairi hisab. Sampai situ ya, sedikit insyaallah. Kita bahas satu-satu. Thayyib, pada pertemuan yang lalu kita membahas an-nabawiyat yang kemarin. Libur ya, kemarinnya lagi. Membahas an-nabawiyat atau an-nubuwat, poin kedua dari 3 poin utama di dalam pembahasan ilmu tauhid. Sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Apa-apa yang wajib kita percayai atas mereka, ya, mukjizat mereka, sifat-sifat mereka, dan bagaimana perihal-perihal mereka, bahwa mereka itu nggak mungkin punya sesuatu yang najis, sesuatu yang kayak manusia pada umumnya. Nggak mungkin juga mereka maksiat, nggak mungkin juga mereka bohong. Kemarin kita udah bahas ya. Itu berkaitan dengan an-nabawiyat. Udah selesai urusan nabi ya. Cepet, cuman 1 pertemuan. Kalau uluhiyat kemarin berhari-hari, subhanallah, yang tentang ketuhanan. Kemudian di sini Imam Haddad akan masuk ke poin ketiga, yaitu as-sam'iyat atau al-ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, yaitu ke poin ketiga ya. Perihal yang dikabarkan oleh para anbiya wal mursalin. Jadi urutannya kita itu habis belajar uluhiyat tentang ketuhanan, belajar an-nabawiyat tentang kenabian, kemudian apa yang dibawa oleh mereka, wa maja'a bihi ya. Apa yang datang bersama mereka, kabar-kabar dari para nabi tersebut. Kan kita udah tahu nabi nggak pernah bohong. Nah, salah satu kabarnya ini masuk poin ketiga, yaitu
as-sam'iyat, perkara yang dikabarkan oleh para anbiya wal mursalin yang wajib kita percayai walaupun kita nggak melihat langsung. Ya, karena bahwa mereka itu orang-orang yang jujur, yang tidak pernah bohong sama sekali. Walaupun beritanya seakan-akan gak masuk akal, ya Isra Mi'raj, ya salam. Kok bisa naik ke langit dalam waktu gak sampai 5 menit. Dalam waktu tempat duduk Nabi Muhammad masih anget, ya. Udah kembali lagi. Ya karena itu yang ngabarin Nabi Muhammad, ya orang yang gak pernah bohong seumur hidupnya. Ya kita percaya, ya. Orang yang siddiq begitu. Dikabarin surga neraka ya percaya walaupun kita nggak tahu kayak gimana bentuknya gitu. Nah mereka para nabi itu membawakan kabar-kabar kepada kita perihal yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa ditangkap dengan panca indera secara zahir ini, ya. Dengan mata, dengan telinga nggak bisa, nggak ada. Nah itulah namanya ghaibiyat atau alam ghaib atau as-sam'iyat yang hanya bisa didengar. Sam'iyatnya dengar. Dari mana dengar? Dari lisan para nabi. Ya kalau kita dari guru-guru kita sampai bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ngerti tentang ilmu ghaib itu ada walaupun ghaib secara nyata enggak ada. Dari mana? Dikabarkan, ya, dari guru ke guru sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu as-sam'iyat. Al-ghaibiyat au sam'iyat. Mau nyebutnya ghaibiyat bisa, disebut as-sam'iyat juga bisa. Biasanya ilmu tauhid menyebutnya as-sam'iyat. Perkara yang hanya didengar, ya. Perihal yang hanya bisa dibuktikan dengan pendengaran saja. Ya, kita mendengar saja belum pernah melihat. Ya, jangan jauh-jauh surga neraka gitu. Bisakah kau lihat surga sekarang? Bisa enggak gitu? Lihat neraka sekarang? Ya enggak, ya. Tapi percaya enggak ada surga, ada neraka? Percaya. Dari mana engkau percaya? Ya karena itu perihal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada buktinya dan tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya as-sam'iyat. Jadi enggak ngarang, memang ada gitu, ada buktinya. Ada beberapa hal dari sam'iyat yang wajib kita imani. Nah, di sini akan dibahas oleh Imam Haddad, ya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Qala al-musannif min dzalika, ya, termasuk dari hal-hal gaib itu yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yu'mina bi su'ali munkar wa nakir lil mauta, katanya Imam Haddad. Apa soalnya? Anit tauhid wad-dini wan-nubuwah. Itu yang pertama. Beriman atas adanya pertanyaan dari munkar dan nakir. Munkar dan nakir kepada orang yang mauta, yang telah meninggal dunia. Jadi kalau masih hidup ya nggak mungkin ketemu malaikat munkar dan nakir. Di sini ditulis lil mauta, bagi orang yang meninggal dunia. Al munkar dan nakir di alam barzah atau yang kita kenal alam kubur, ya, bagi yang telah dikubur, yaitu mauta, ya. Tentang apa nanyanya tentang apa? Anit tauhid, tentang tauhid. Satu, ya. Waddin, tentang agama, itu yang kedua. Dan nubuwah, tentang kenabian, itu yang ketiga. Nah, wajib bagi kita meyakini bahwasanya setiap orang yang meninggal bakal ditanyai, akan ditanyai oleh malaikat yang bernama munkar dan nakir. Kita udah tahu semua kan, udah belajar ya. Ada 2 malaikat ya akhwat, yang satu munkar dan yang satu nakir ya. Ada yang bilang munkar dan nakir ini bagi mereka orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir ya. Adapun orang-orang yang baik, orang-orang muslim, orang-orang yang taat, namanya Mubasyir wa Basyir. Nama malaikat yang nanya nih, yang satu Mubasyir, yang satu Basyir, wahakadha, ya. Ada enggak yang enggak ditanya oleh malaikat? Ada. Nah, ada yang enggak pakai ditanya, langsung dapat kenikmatan surga? Ada, ya. Kayak ceritanya Imam Abdullah Syibawai, ya. Ahli nahu, ahli jurmiyah gitu ya. Ketika malaikat nanya man rabbuka gitu,
Kamu tahu nggak malaikat man itu dari kata apa? Kenapa disebut ini, kenapa disebut itu? Akhirnya malaikatnya kayak oh yang begini nih nggak perlu ditanya, ya udah ditinggal, ya gitu aja ya. Ya dia udah memahami bahasa Arab ya, otomatis memahami kitab-kitab yang lain, ya sudah ya, orang alim, orang soleh ya. Begitu. Jadi ada yang mengatakan kalau orang maksiat atau orang munafik atau orang kafir yang nanya munkar dan nakir. Tapi bagi muslim yang taat namanya yang nanya mubasyir wa basyir wa hakada. Jadi setiap mereka nanti akan ditanyain tentang apa? Pertama tentang tauhid, ketuhanan. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Kemudian tentang kenabian. Man nabiyuka. Kalau perempuan mungkin man nabiyuki gitu. Pakai bahasa apa? Ya pakai bahasa Arab. Terus yang nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa apa? Pakai lughah masing-masing. Pakai bahasa ibu masing-masing. Bahasa yang terpatri di otak dan hatimu tuh selama ini bahasa apa? Kalau lagi komunikasi sama Allah, sama orang-orang sekitar, lagi doa gitu ya. Itu pakai bahasa apa? Yang ada yang di pikiranmu itu disitulah nanti ya. Ada juga yang bilang bahasa nggak pakai bahasa ibu, nggak pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Suryani ya. Di sana ada bahasanya di alam barzah sana. Walhasil intinya bakal ditanyai tentang kenabian juga, man nabiyuka. Bahkan ada beberapa riwayat akan ditampakkan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kayak ada gambar gitu. Malaikat nanyanya nggak pakai soal, nggak pakai kata, nggak pakai huruf, nggak pakai bahasa, tapi ada wajah baginda Nabi Muhammad ya. Atau kalau bukan wajah, ada kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW. Gambar itu akan ditayangkan ya, di depan orang yang meninggal dan akan ditanyakan siapa ini? Ya. Kamu kenal nggak? Ditunjuk sama malaikat. Tahu nggak siapa ini? Gitu. Orang mukmin akan berkata, beliau kekasihku, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada habibi Muhammad Rasulullah. Kenal kalau orang mukmin. Tapi orang kafir akan menjawab, aku tidak tahu siapa ini. Naudzubillah min dzalik. Ketika mereka menjawab gak kenal dengan Nabi Muhammad, maka langsung akan disiksa oleh malaikat. Wahakada. Kemudian waddin ya. Waddin perihal tentang agama. Afwan. Kemudian ditanya tentang perihal agama, tentang sholat ya. Itulah yang akan ditanyakan pertama kali. Kalau tentang agama, yang akan ditanya pertama kali adalah tentang sholatmu. Pertama kali ditanyakan bagi orang-orang ahli barzakh, bagaimana sholatmu? Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tentang apa yang akan ditanyakan di alam kubur, yaitu sholat. Awal ma yus'alu, kata Nabi. Pertama yang akan ditanyakan dari perihal amalan-amalan kalian dan bila mana dia lolos. Ya. Gimana sholatmu? Ya Rob, sholatku baik. Ya. Senantiasa berjamaah. Ya. Baik, khusyuk, Masya Allah. Ya. Maka yang lain-lain ditutup, udah pasti baik ya. Orang kalau sholatnya baik semuanya bakal jadi baik ya. Kuncinya tuh wudhunya. Kalau wudhunya bagus pasti sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus pastilah keseharian dia juga bagus. Udah gak perlu diperiksa yang lain-lain, sholatnya bagus. Nah kalau kita mengalami hari-hari kita masih belum bagus, masih belum beres, bisa jadi kamu sholatnya belum benar. Kalau sholatnya belum benar mungkin wudhunya juga belum benar ya. Maka ini perkara yang sangat penting ya akhwat. Pertama yang akan ditanyakan dari amalan kita bukan sedekahmu, bukan puasamu, tapi sholatmu. Ya. Bagaimana sholatmu? Malaikat bakal nanya. Kalau dia lolos dari pertanyaan sholat, maka dia akan mudah lolos untuk yang setelah-setelahnya. Namun bila mana orang itu gak lolos, tidak lolos dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sholatnya, maka akan lebih susah lagi pertanyaan-pertanyaan yang setelahnya. Ya, pertanyaan setelah-setelahnya bakal lebih susah dan dia bakal lebih bingung jawabnya. Ya. Begitulah ya akhwat, jadi kuncinya adalah sholat.
Hada munkar wa nakir. La ilaha illallah. Poin kedua, wa an yu'mina bina'imil qabr. Munkar nakir bertanya, iya, setelah itu apa yang terjadi? Ada kenikmatan atau kebalikannya azab di alam kubur itu. Kita percaya bahwasanya nu'mina bina'imil qabr, adanya kenikmatan kubur li ahli ta'ah, bagi mereka orang yang taat, wa bi adzabihi, dan adanya azab atau siksa li ahlil maksiyah, bagi orang yang bermaksiat. Nah, di alam kubur itu ada itu alam kuburmu itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Alam kubur bisa menjadi taman dari taman surga untukmu, dan juga naudzubillah bisa menjadi khufrah min khufratin niron, bisa menjadi jurang neraka untukmu. Naudzubillah min dzalik wa hakada. Jadi bukan cuman tidur di dalam kuburan, bangun-bangun terus kiamat, enggak ya. Alam kubur pun ada di situ, barzakh itu ada, masa menunggu di alam kubur itu ada. Baik itu kenikmatan ataupun siksaan. Bagi mereka orang-orang yang mukmin, mereka melihat nikmat dalam kuburnya, seakan-akan rasanya itu mereka cuman sholat 2 rakaat, tahu-tahu sudah kiamat. Tahu-tahu sudah hari kebangkitan, cepet. Padahal aslinya orang yang meninggal ratusan tahun, bertahun-tahun ada. Itu beda dengan waktu kita di dunia. Oh, nenek saya meninggal dari tahun ini, kakek buyut saya nggak pernah melihat beliau, udah meninggal. Kayaknya lama nunggu bertahun-tahun. Tapi bagi yang dapat nikmat kubur, itu seakan-akan mereka cuman jeda sholat 2 rakaat, tahu-tahu sudah kiamat ya. Tapi bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, mereka disiksa di alam kuburnya ya akhwat. Allahumma salimna wa iyyakum wa jami'il muslimin. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar berkata, kalau seandainya aku disuruh memilih siksaan neraka atau siksaan alam kubur, maka aku akan memilih neraka. Loh, kenapa? Emang alam kubur siksanya lebih parah, lebih pedih? Enggak ya. Kalau di neraka itu, kata Sayyidina Umar, siksaan itu bareng-bareng sama yang lain. Dan juga orang disiksa tuh bareng-bareng di neraka ya, sama teman-temannya. Tapi di alam kubur engkau sendirian, perih. Pedih rasanya siksaan alam kubur karena engkau sendirian, takut. Sendirian disiksa di situ, hanya kamu dan malaikat. Neraka lebih pedih bisa jadi, lebih dahsyat bisa jadi siksaannya. Tetapi ada teman-teman, ada orang lain di situ. Sementara di kubur kamu sendirian. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Umar, mending disiksa di neraka daripada di alam kubur. Wahakada ya akhwat. Makanya di antara amalan yang baik untuk kita amalkan, untuk kita dijauhkan dari siksa di alam kubur, Nabi Muhammad udah ngasih kuncinya. Dan kita tahu Nabi tidak akan pernah bohong, tidak seperti manusia biasa. Kata Nabi adalah membaca surat Al-Mulk ya. Surat Tabarakal Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Wa fil hadis ya, dikatakan surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr ya, min adzabil kubri. Surat Tabarak itu adalah pencegah dari adab di alam kubur. Ini Nabi yang ngajarin hadis ya. Bahkan kita diperintahkan oleh guru-guru kita untuk hafal surat Tabarak. Mau tidur gak usah lagi buka Quran, hafal ya. Katanya Imam Ghazali, sungguh sinting, apa sinting? Gila gitu kali ya. Miring apa? Sungguh dia tuh majnun, gila. Kalau orang udah dikasih kabar ya, bakal selamat dari azab kubur dengan baca surat Tabarak, dia melewati begitu saja hari-harinya tanpa membaca surat Tabarak sebelum tidur. Bahkan ini bisa kita jadikan wirid ya. Orang yang haid pun boleh baca ya, karena niat wirid, zikiran dia sebelum tidur. Bukan niat baca tilawah Al-Quran, tapi sebagai zikiran dia sebelum tidur. Nah, setelah ini gak usah nanya lagi ya, orang haid boleh enggak? Ya,
Jadi ini cara ya, Nabi Muhammad ngasih kabar baik buat kita semua ya, maka rugi ya. Orang terlalu pede, kata Imam Ghazali, seakan-akan dia merasa udah bebas dari adab alam kubur, sehingga dia bisa ninggalin begitu aja baca surat Tabarok. Ini gak ada nama lain selain orang itu memang sinting ya. Gak ada perkataan lain sampai segitunya ya, subhanallah ya. Di pondok dulu ya, ada peraturan ya, sebelum tidur semuanya bareng-bareng baca surat Tabarok. Mudah-mudahan Allah ilhamkan kita untuk selalu mendawamkan surat Tabarok. Allah kasih taufik, memang Allah gak mau menyiksa kita di alam kubur, sehingga selama di dunia Allah kasih taufik dan hidayah. Tiap malam nih orang gak bisa tidur kalau gak baca surat Tabarok. Tapi bagi yang suka ninggalin ya Allah gak kasih taufik ya, minta sama Allah biar kasih taufik. Dia ngelupain terus, gak tahu nih gimana nasibnya. Allah menghendakinya dia gimana. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Di antaranya juga amalan yang indah ya akhwat, untuk dijadikan alam kubur kita indah adalah ketika engkau memasukkan kesenangan ke hati saudaramu, ke hati sahabatmu, ke hati teman-temanmu. Jangan suka nyakitin mereka. Idkhalus surur ya, dikatakan engkau lihat saudaramu lagi sumpek, lagi bingung, lagi banyak masalah, engkau ajak dia, engkau bantuin dia, kau buat dia senang, dia gembira. Nah nanti di alam kubur ketika engkau meninggal, engkau akan kesepian di alam kubur, lonely, sendirian ya. Namun akan ada makhluk yang menghiburmu ya. Senang sama makhluk itu, nemenin kita. Makhluk itu datang, hilang kegundahan kita. Happy dong ada temennya. Kita akan nanya, siapa gerangan engkau? Kok sudi, kok mau engkau nemenin aku di dalam kubur? Maka dia akan bilang, aku adalah makhluk yang Allah utus kepadamu untuk menemanimu. Hakikatnya aku adalah siapa? Rasa kegembiraan yang engkau masukkan di hari itu pada hatinya si fulan temanmu itu. Kau sering ya ngabulin hajat dia, bantuin dia, memasukkan kegembiraan, bikin dia happy ya. Hakikatnya aku rasa itu ya, rasa kegembiraan yang kau masukkan di dalam hati temanmu itu ya. Nah surur itu ya, kegembiraan itu akan Allah jadikan satu makhluk yang nanti akan menghibur kita di alam kubur. Wahakada ya akhwat ya. Ulama juga mengatakan surat Tabarok nanti juga menjelma ya. Dia yang akan menghalangi malaikat kalau ingin menyiksa. Ya. Siapa kamu? Aku adalah surat Tabarok ya. Yang jadi temenmu sebelum tidur ya. Sebagaimana engkau menjagaku ya, gak bisa tidur kalau gak baca Tabarok. Kali ini giliran tugasku yang menjagamu, membentengimu dari adab kubur gitu ya. Banyak amalan-amalannya. Makanya jangan suka nyakitin orang ya. Sebisa mungkin, sebisa kita bantu ya. Itu bakal jadi penyelamat kita di alam kubur nanti. Poin setelahnya, wabi hasyiril ajsad wa alwah wal arwah ilallah. Setelah alam kubur ada hari kiamat. Kemudian apa? Adanya ba'as, kebangkitan ya. Nah, jadi bukan cuman hidup di dunia, mati, kelar, enggak. Ada hisab, dihisab nanti ya. Ada kebangkitan jasad waruh, jasad dan ruh. Bukan cuma ruh yang dibangkitkan, jasad juga akan dijadikan utuh kembali. Walaupun jasadnya udah hancur, sudah punah, tulang-tulangnya udah enggak ada lagi, sudah habis ya. Tapi Allah akan kembalikan mereka semua utuh sebagaimana sedia kala. Ada tulang ekor tersisa, celing kun fayakun, jadi utuh. Ruh dikembalikan, jasad pun dikembalikan ya. Ruh akan kembali ke jasad itu juga ya, dan akan dibangkitkan keduanya, ruh dan jasad, ilallah ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mereka kembali? Wabil wukuf baina yadaillah ya. Mereka itu berdiri wukuf di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan dihisab nantinya di hari kiamat.
Dan ketika dihisab di hari kiamat, ditulis di sini wa annal ibad yatafatuna fihi ila masamah wa manaqash. Ketika seorang hamba nanti dihisab di hari kiamat, mereka akan terbagi menjadi 2 kelompok. Ya. Ada mereka yang masamah, ada mereka yang dimaafkan dalam perihal hisab mereka, ada mereka yang munaqash, didebat dalam perihal hisab mereka. Ada 2 golongan. Akhwati yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 golongan dari mereka. Yang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Ya, siapa mereka? Minal anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ya, para anbiya, orang-orang syahid, orang-orang siddiq, dan juga orang-orang soleh. Kita masuk kategori yang mana? Ya, kalau tanpa hisab harusnya nanti masuk kategori orang-orang soleh insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang seperti itu, ya. Katanya Habib Zain bin Smith mengatakan, yaitu golongan pertama masuk surganya yadkhulunal jannah bighairi hisab, gak pakai hitung-hitungan, langsung. Ada yang seperti itu. Ada orang yang masuk surga tetapi setelah dihisab dulu. Masuk surga tapi harus dihitung dulu, mengalami adegan hitung-hitungan. Kayak masuk supermarket, ya. Bawa belanjaan sekeranjang, satu persatu dihitung, di-scan, tit, ya, deterjen, tit, minuman, tit, makanan, tit, semua dihisap. Semakin banyak yang dia bawa, semakin lama hitung-hitungannya. Kayak masuk supermarket, tambah banyak, tambah antri, tambah lama. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, yang langsung keluar gitu aja, ya, dihitung. Nah, golongan yang ketiga, ada juga yang dihisap dan diperhitungkan dalam hisapnya, dan dia akan celaka, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi golongan pertama masuk surga nggak pakai hisap. Golongan kedua dihisap tapi masuk surga. Golongan yang ketiga dihisap, dihitung tapi celaka, dia masuk neraka. Allahumma salimna wa iyyakum. Nah, orang yang kedua ini yang kita bahas, ya. Yang dihisap tapi kemudian dibagi 2. Yang tadi itu musamah wal manaqash, ya. Dihisap kemudian dimaafkan. Ini pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bertanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah orang kalau udah dihisap pasti akan celaka?" Kata Sayyidah Aisyah, "Kalau kita dihitung amalan," ini Sayyidah Aisyah loh, ya, bukan kita, apalagi kita, ya. Kalau kita dihitung amalannya, pasti akan celaka. Dihisap pasti celaka. Siapa yang menghitungnya? Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, ya. Tahu, ya. Bukankah kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menghisap maksiatmu, ya? Allah ta'ala menghisap amalanmu yang baik itu bisa-bisa kita celaka. Karena kurangnya khusyuk di situ, kekurangan ibadah kita yang masih putus sana sini, gak ada yang sempurna. Kata Sayyidah Aisyah, amal kita semuanya pasti celaka ya Rasulullah. Kalau kita mengalami hisab udah pasti celaka. Ini Sayyidah Aisyah, ya. Ibadah kita tuh gak ada yang sempurna, semua kurang, ya. Semua gak melingkar 100%, ya. Ada patah di sana sini, ada kekurangan di sana sini, ya. Ya pasti kalau dihisab celaka semua ya Rasulullah, ya. Maka kata baginda menjawab, ya bukan, wahai Aisyah, enggak seperti itu. Mereka hanya akan ditampakkan amal-amal mereka saja tanpa diperdebatkan oleh Allah. Ini golongan masamih, golongan yang dimaafkan, ya. Cuman disetel video-video perbuatan mereka, amal-amal mereka, ya. Tanpa diperdebatkan, ya. Dipertontonkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan itu semua. Itu namanya orang yang dihisap kemudian masuk surga. Dapat masamih, dapat kemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ditampakkan amal-amal mereka, kemudian dia malu, gak bisa jawab kalau ditanya. Tapi enggak, ya. Allah ta'ala gak nanya sama sekali. Bahkan Allah ta'ala menghapuskan itu semua, ya. Cuman tahu, ini loh amalanmu. Setelah itu dihapus semuanya, masuk surga.
Nggak Allah hisap satu persatu. Nah kalau Allah hisap amalan yang baik pun masih banyak kurangnya. Masih patah sana sini. Itu Sayyidah Aisyah udah khawatir ya. Kalau mengalami hisap walaupun amal baik sekalipun gak ada yang sempurna. Makanya itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata ya, kalau seandainya aku disuruh memilih untuk masuk surga dengan hisap atau masuk surga tanpa hisap ya, mungkin kalau kita yang ditanya ya, atau dikasih pilihan udah pasti kita memilih masuk surga tanpa hisap. Itu doa kita ya. Yadkhulunal jannah bighairi hisab Allahumma ja'alna minhum. Begitu guru-guru kita ngajari, Allahumma ja'alna minhum, jadikan kami kayak mereka masuk surga nggak pakai hisab. Itu kita ya. Masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau Sayyidina Ali enggak ya. Kata Sayyidina Ali, aku akan memilih masuk surga dengan hisab. Loh kenapa? Nah ya, karena aku mau menikmati perkataan Tuhanku kepadaku, ya abdi, wahai hambaku, ya abdi, ya abdi. Itu kalimat nikmat darinya, kata Sayyidina Ali. Kalimat nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, wahai hambaku, ya abdi, wahai hambaku. Walaupun dihisap tapi aku rindu atas perkataan Tuhanku, yaitu wahai hambaku kepadaku. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. La ilaha illallah wa hakadha ya akhwat. Seneng dihisap ya. Cuman gara-gara apa? Karena seneng dipanggil wahai hambaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang sudah didebat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perihal hisapnya, debat-debatan, protes, hitung-hitungan, ya pasti akan celaka orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ya, guru-guru kita ngajarin ada istighfar kita setelah sholat dan setelah melakukan kebaikan apapun. Ya, aneh ya, biasanya kalau istighfar itu dari dosa ya. Enggak ya, guru-guru kita ngajarin gak ada yang aneh. Kenapa kok habis sholat disuruh istighfar? Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Minta keselamatan ya. Kenapa? Ya itu ya, biar ibadahmu itu selamat, gak putus-putus ya. Biar ibadahmu itu sempurna ya, diistighfarin ya. Ada istighfar jadi Allah ampuni. Ada yang gak khusyuk-khusyuk di situ dan gak akan ditanya oleh Allah ya. Udah dapat ampunan ya. Udah dapat kemaafan, gak akan ditanya gitu. Kenapa ibadahmu melenceng sebelah ya? Kenapa kamu gelambiar? Kenapa kamu masih suka begini begitu? Gak akan ditanya ya. Makanya jangan langsung habis sholat lari ya. Sisakan waktu sedikit ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dihisap semua orang akan melihat amal-amalmu. Nah, ini yang ditakutkan ya. Sampai ada doa Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupi aib-aib kami. Gak cuma di dunia, bahkan di akhirat nanti ya. Namun ada ya, amalan yang membuat engkau tertutup ya. Yang dinamakan apa? Kanaf, namanya kanaf. Ada di dalam doanya itu kan yang kita berdoa waqnufna bi kanafikal lati la yuram, ya kan? Kuncinya begini ya akhwat, barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah pun akan menutupi kekurangannya di hari kiamat nanti. Gitu. Kalau dia dipercaya oleh temennya gitu ya, menceritakan sesuatu yang tidak layak diceritakan kepada selainnya, ya kamu itu ujian buat kamu. Itu ujian buat kamu supaya kamu jaga ya. Kenapa Allah membiarkan saya tahu hal ini? Mungkin supaya bisa ngasih solusi ke dia. Atau salah satu jadi tentaranya Allah buat bantuin dia. Bukan untuk malah mengumbar-ngumbar ke yang lain ya. Kekurangan ya. Jadi kuncinya begitu. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya atau kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah pun akan menutupi kekurangan atau aibnya di hari kiamat nanti. Dan bila mana Allah menghisapnya, nanti Allah bakal menghisapkan. Bila mana nanti Allah menghisapnya, Allah akan tutup dia nanti dengan cahaya. Melingkar ya. Cahaya terang sehingga yang lain tuh nggak bisa ngelihat ya.
Allah akan menutupi kita dengan cahaya nanti sekiranya tidak ada yang melihat amalnya melainkan Dia dan Allah Ta'ala saja, satu persatu ya. Tapi kalau orang yang jarang doa, orang yang masih suka mengumbar-ngumbar aib sana sini, ya, menghibah sana sini, hati-hati ya. Allah akan tampakkan semua aib-aibmu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Begitu dan begitu perihal hisab ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua masuk surga tanpa hisab insyaallah. Wa ilaman yadkhul jannah bighairi hisab, kata Imam Haddad, ada juga yang masuk surga nanti tanpa hisab. Nanti pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya insyaallah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minnakum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.